Polemik hubungan Inara Rusli dan Insanul Fahmi kembali memanas setelah alasan dibalik keputusan mempertahankan hubungan itu terungkap ke publik. Di tengah tekanan dan hujatan, Inara tampil dalam sebuah podcast. Ia justru mengaku sempat tidak tega untuk meninggalkan Fahmi meski menyadari situasi yang dihadapinya penuh resiko. Ia merasa terjebak dalam kondisi yang kompleks, terlebih ketika mengetahui Fahmi sedang mengalami kesulitan, sehingga muncul dorongan untuk membantu daripada pergi meninggalkan keadaan yang belum selesai. Perasaan kasihan tersebut menjadi alasan utama Inara tetap bertahan, bahkan ketika ia sempat berniat mengakhiri hubungan sejak awal. Ia memilih mencoba mencari solusi bersama dan ikut memikirkan kondisi yang dihadapi Fahmi, termasuk tanggung jawab terhadap keluarganya. Namun keputusan itu justru memicu reaksi keras dari publik yang menilai posisinya dalam konflik rumah tangga tersebut. Kini polemik berlanjut ke ranah hukum setelah adanya laporan dan gugatan cerai, membuat kasus ini terus menjadi sorotan luas. Kalau boleh bahas ya, mungkin salah satu, aku nggak tahu ini hal yang baik apa buruk. Salah satu pertimbangan aku kemarin itu menikah. Orang mikirnya kayak, oh soalnya dia pengusaha tajir. Justru karena saat itu aku tahu dia lagi bermasalah. Kamu milih dia bukan karena dia kaya, tapi justru karena dia ingin membantu. Aku nggak tahu ya maksud background pernikahannya ya. Tapi dia cerita masalah finansialnya, masalah usahanya segala macam. Dan boleh dibilang kamu banyak membantu. Ya. Persis seperti papa kamu. Ya. Kamu keluar uang untuk orang lain daripada orang itu. Aku yang ngebantu, ngebuild usahanya, ngebantu support usahanya segala macam. Jadi ada sisi diri aku yang kayak nggak tegaan. Aku juga mau nangis. Baik apa buruk aku nggak tahu ya. Maksudnya itu yang akhirnya orang. Tapi kadang bahayanya itu adalah. Ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Inara apalagi sih? Lu boleh diem kagak? Di podcast terbaru bersama Bedu, lu bilang kalau lu nikahin Insanul itu gara-gara lu pengen bantu dia karena dia lagi bermasalah secara finansial dan juga bermasalah dalam usaha-usahanya gitu kan. Kalau lu mau bantu ekonomi seseorang, banyak UMKM kecil yang bisa lu promosikan di sosial media lu biar dagangannya, produksinya laku keras. Kagak perlu tuh lu sampai nikahin tuh orang, kagak perlu tuh sampai ada dugaan video 2 jam yang lu gitu. Gini aja deh, kalau emang lu beneran nikah sirih, lu keluarin buktinya. Jangan sampai kuasa hukum lu bilang kagak ada dokumentasi, kagak ada saksi, dan kagak ada yang nikahin. Lupa kali katanya gitu. Lagian kagak mungkin gak ada bukti. Nih ya, yang gua dapat dari Google aja ya, katanya kalau misalnya nikah siri itu harus melampirkan KTP dan kakak. Kalau dilampirin berarti lu tahu kalau tuh Insanul udah punya istri, udah punya anak. Lagiannya Bang Bedu ya, ngapain sih diundang Inaroh? Udah tahu dia lagi dirujak, udah tahu dia lagi bermasalah, udah tahu dia ada dugaan bahwa dia pelakor. Ngapain pelakor dikasih panggung? Yang lain nanti pada ikut. Junjungan aku masih diundang ke podcast. Kayak pagi-pagi ambiar nih, mereka berani nggak mau ngundang Inaroh. Kayak gitu, baru bener. Jadi pelakor-pelakor di luar sana pada ketakutan. Oh, kalau jadi pelakor di cancel kultur, habis gue dirujak sama netizen. Begitu, bukan dikasih panggung mulu. Podcast lagi kau, Inaro. Setiap kali kau mohon maaf, ya kan, beri klarifikasi, selalu alasan kau beda-beda. Nggak pernah yang sejalan. Ini kau minta maaf, terus kau buat klarifikasi bahwasanya kau itu sebenarnya niatnya membantu si Insang ikan, ya. Si Insang ikan karena finansialnya lagi terpuruk, lagi down. Kalau itu jadi alasan kau, itu nggak logika. Membantu nggak mesti harus nikah, ya.
Jadi jangan kau bawa-bawa PA longor kau ya, bodoh kau, jangan. Jadi kalau kau bilang niat kau itu hanya membantu, ingin bantu, nggak gitu ya. Banyak jalan kau membantu, nggak mesti harus nikah dulu baru kau membantu orang. Ya, itu namanya bukan membantu finansial, ya, tapi membantu menyusahkan rumah tangga orang, memisahkan bapak dengan anaknya, dengan dalil-dalil agama. Udah, malas aku bahas kau. Sebetulnya udah bosen, ya. Cuman kalau nggak ku komentari ya, kau tetap besok klarifikasi kau lagi, buat ini alasan kau ini lagi. Banyak kali. Dan kau nampak kali PA longor kau bodoh kau. Alasan kau sebetulnya mau membantu keuangan si insang ikan longor. Berarti membantu harus dulu nikahi gitu. Nggak habis air mata kau ya. Anjir, ini konsepnya biji manis sih, baru kali ini dah ada makhluk yang tidak pernah menyesali perbuatan, bahkan bangga dengan dosa yang dilakuin. Lu dapat ajaran dari mana sih sebenarnya? Gua kenapa-napi. Makhluk hidup kebanyakan di muka bumi ya, akan malu dengan perbuatan yang salah, bahkan akan sangat malu dengan dosa yang pernah dilakuin. Nah, lu malah bangga. Amit dah jabang bayi ulah satu turut nah ih. Kok iso, Iro? Dapat ajaran dari mana lu tuh? Dapat ajaran dari mana lu tuh? Sesat. Ya itu elu, Iro. Itu elu. Lu sebenarnya di rumah tuh ada kaca apa kagak sih? Itu elu, Iro. Makanya sering-sering bercermin napi. Itu elu. Hal yang salah lu lakuin. Ujungnya bawa-bawa Allah, bawa-bawa agama. Itu elu. Gemes dah. Pengen gua nyentil isi lambungnya dah. Amit lu mah. Lah, yang kayak beginian aja lu ada dokumentasinya. Lagi pilates ada dokumentasinya. Goyang-goyang berjamaah sampai jempalitan ada dokumentasinya. Masih iya. Pernikahan yang lu lakuin sama si Anu kagak ada dokumentasinya aja. Meskipun pernikahan siri, ya seenggaknya buat kenang-kenangan gitu. Apalagi lu nikah siri sama pengusaha muda kayak Rai. Masih kagak ada sombong-sombongnya aja. Hai guys, aku nikah sama Anu lo guys gitu kan. Hari gini kagak ada dokumentasi, kagak ada seru-serunya aja. Ya meskipun mungkin surat menyuratnya mah kagak jelas gitu. Ya setidaknya lu udah ada uratnya gitu kan. Masih kagak ada surat tertulis tapi pakai urat sih pernikahan sirinya. Kagak ada surat tapi pakai urat kan. Ya maaf aja Iro, gue sih bukannya ragu nih, tapi kagak percaya aja. Lu kagak selugu itu, lu kagak sepolos itu. Coba aja kalau si Anu bukan siapa-siapa, belangsakan gitu, kagak beleg duit. Bukan belum tentu, kagak bakalan mau sama dia. Pasti embel-embel dia agak beleg duit, dia pengusaha, makanya lu mau, apalagi lu pernah ngebaca. Lu single mother, single fighter yang butuh membiayai anak-anak lu. Maka lu perlu seseorang yang bisa mendampingi sekaligus menafkahi. Lah, itu kata bacot lu. Konsisten dikit tapi kalau mau bohong. Agak perlu juga pakai tetesan air mata buaya. Sumpah demi Firaun diangkat jadi wakil menteri. Gua mah baru kali ini ketemu makhluk macam ini. Boro-boro menyesali perbuatan, boro-boro sadar akan kesalahan, malah menjadi-jadi. Lu sarapannya apa sih sebenarnya? Gejala awalnya biji manis. Habis pikir aja, gue mah bingungnya bukan lagi 7 kali tanjakan sampai 7 kali turunan. Kurang imunisasi kali lu ya.